Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita online hari ini. Biarlah kita sama-sama persiapkan hati kita. Persiapkan diri kita untuk kita menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah. Biarlah kita sama-sama membawa hati kita haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari
bersyukur kepadamu Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk musim yang sudah kami lewati di bulan Januari. Engkau pimpin kami memasuki Tuhan bulan Februari. Kami terus mau Tuhan meminta Engkau memegang tangan kami dengan erat Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Hanya ini Tuhan yang kami bisa berikan Tuhan. Menaikkan puji-pujian dengan hati kami yang Tuhan paling dalam bersorak-sorai Tuhan, bersukacita bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri kemuliaan, amin. Puji nama Tuhan, kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Biarlah kita katakan, kami mau berdiam dekatmu Bapa. Kami mau rasakan indah, indah, indah untuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sampaikan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sampaikan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya
hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya, beri kemuliaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada pagi hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit apapun Tuhan, virus-virus apapun. Juga berkati kota Malang,
Berkati Tuhan kota di mana kami berada Tuhan. Jauhkan daripada segala bencana apapun Bapa. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Biarlah gerejamu di tempat ini boleh Tuhan terus bertumbuh bersama-sama Tuhan. Kami boleh Tuhan jadi berkat dimanapun kami berada. Tilik keberadaan Tuhan kami di tempat ini, bangku-bangku yang kosong, biarlah Tuhan semuanya boleh terisi dengan penuh Bapa. Kerinduan kami untuk pertambahan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini pun kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang lebih dari hidup. Kami akan dengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga telinga-telinga hati kami yang akan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bertemu lagi di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin melihat tentang imam besar. Dari banyak hal mungkin kita akan mempelajari beberapa poin tentang imam besar. Tetapi imam besar yang kita pelajari bukan imam besar Harun atau imam besar yang lain seperti Eliasar atau Pinehas. Tetapi kita mempelajari imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara lihat ayat-ayat ini dari surat Ibrani. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara akan mendapat tentang hari perhentian. Lalu juga kita melihat bagaimana orang Israel tidak bisa masuk ke dalam hari perhentian itu. Nah, saudara, lalu kemudian di ayat 14 dan 15 surat Ibrani menjelaskan kepada orang Kristen Yahudi atau kepada kita juga bahwa kita mempunyai imam besar. Saudara, memang di kita zaman modern ini kita tidak memahami apa itu imam besar. Tetapi bagi orang Yahudi, apalagi pada waktu itu, mereka juga punya Taurat, mereka tahu betapa pentingnya sosok imam besar itu, saudara. Ibrani 4:14 terjemahan lain, oleh karena kita memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Putra Allah, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita. Ibrani 4 ayat 14. Saudara, di Ibrani 4 ayat 14, kata ayat ini kita memiliki imam besar. Di ayat 14, karena kita sekarang, sekarang kita mempunyai imam besar agung. Kita mempunyai imam besar agung yang simpati kepada kita. Sebab kata di ayat 15 tentang merasakan kelemahan ditulis dengan kata simpati. Kita memiliki imam besar agung kita yang simpati kepada kita. Saudara, di ayat sebelumnya memangnya dijelaskan bangsa Israel tidak masuk perhentian sebab jatuh dalam percobaan. Tapi sekarang kita punya imam besar agung. Berarti kita bisa melewati semua. Karena imam besar agung kita berpegang. Saudara, beda dengan imam besar agungnya Harun. Sungguh waktu bangsa Israel ada di padang gurun, dia punya imam besar Harun. Tetapi saudara, Harun tidak bisa membawa mereka kepada perhentian. Bahkan Harun pernah mengalami kelemahan yang sama. Dia jatuh di dalam penyembahan kepada berhala Mesir, saudara. Itu yang ada. Tetapi imam besar agung kita tidak berdosa, tidak salah. Dia bisa membawa kita melewati padang gurun. Dia bisa membawa kita melewati bermacam-macam kesulitan. Dia bisa membawa kita mengarungi segala macam
sampai ke tempat yang ditujunya. Saudara, itu adalah Tuhan Yesus, kita sebagai imam besar. Kita beruntung memiliki imam besar agung Yesus Kristus. Saudara, itu yang ada. Kita akan lihat hal-hal ini. Saudara, nah, orang Israel punya imam Harun. Itu imam besar Harun yang pertama, itu imam besar Harun, saudara. Tetapi Harun, saya tadi katakan, memiliki banyak hal kesalahan, saudara. Banyak hal-hal yang terjadi. Akhirnya banyak orang Israel juga binasa. Saat itu Musa menegur keras sekali kepada Harun. Dan Harun mengatakan mereka seperti liar dilepas. Saudara, tapi Tuhan Yesus kita tidak seperti Imam Harun, saudara. Nah, kita punya imam besar. Kata Yunaninya ekontes. Itu tensisnya present tense. Present tense itu artinya terus-menerus, saudara. Itu berarti kita memiliki imam besar terus-menerus sampai sekarang. Kita memiliki imam besar. Sampai sekarang kita masih, saudara, menyebut Yesus sebagai imam besar kita. Nah, di sorga boleh kita sebut Yesus sebagai imam besar kita, saudara. Nah, imam besar kita yang duduk di sebelah kanan Bapa, saudara. Dia adalah imam besar yang telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Yang telah atau yang sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Dan cukup satu kali untuk selama-lamanya, saudara. Sebab itu Tuhan Yesus ada di tahta Allah. Sebab kalau atau seandainya Yesus menebus dosa manusia hanya setahun sekali, maka dia akan bolak-balik naik turun. Tetapi tidak, saudara. Cukup sekali. Karena ini sempurna adanya. Sebab itu Yesus tidak turun lagi ke bumi untuk berinkarnasi. Tetapi saudara, dia tetap ada duduk di sebelah kanan Bapa. Ini kita bisa pahami, saudara. Bukan seperti imam besar Yahudi. Saudara, Yesus bukan seperti imam besar Yahudi. Yang jika mati lalu diganti. Saudara, kalau imam besar, saudara, imam besar Harun diganti oleh Eliezer anaknya. Kemudian Eliezer mati diganti oleh Pinehas. Pinehas mati diganti lagi. Terus, saudara. Kalau saya melihat dari imam besar Harun sampai kepada Tuhan Yesus, imam besar Kayafas, saudara, itu kira-kira ada 68 imam. Ada 68 imam, itu saya lihat di catatan-catatan yang ada di Wikipedia juga saya melihat ada penjelasan-penjelasan yang seperti itu. Tapi kalau sampai sekarang pasti jauh, saudara. Saya belum lihat ada lagi karena imam besarnya seperti apa. Orang Israel menyebut bahwa dia punya imam besar sekarang ini, saudara. Karena mereka tidak melihat imam besar agung Yesus. Orang Israel kepengen, saudara, sekarang punya imam besar lagi. Pengen punya imam besar lagi. Dia cari imam besar yang menurut mereka, ya keturunan Lewi atau keturunan Harun. Lalu dia menemukan, nah ini imam besarnya, saudara. Tetapi saudara, imam besar itu sudah berhenti. Imam besar dari suku Lewi itu sudah berhenti. Kenapa? Sebab imam besar agung kita Yesus. Itu sudah sekali. Dan itu adalah yang terakhir. Jadi pada waktu Yesus sudah mati, lalu bangkit naik ke sorga, menyelesaikan pekerjaannya keimaman, maka orang Israel sudah tidak dianggap lagi punya imam. Kalau mereka memiliki imam besar, saudara, itu bukan imam besar yang Tuhan izinkan, Tuhan restui. Imam besar Kayafas saja di zaman Yesus, saudara, mereka sudah berbeda dengan imam besar dari awal-awal yang ada. Jadi saudara, itu udah berbeda. Jadi kita lihat, saudara, Yesus adalah imam besar kita. Selesai sampai di Yesus. Saudara, kita punya imam besar. Sampai sekarang kita punya imam besar. Betapa indahnya kalau kita punya imam besar, saudara. Saudara, kita bisa bercerita kepada imam besar dan imam besar kita itu turut merasakan semua kesusahan kita. Itu sangat indah sekali. Apa bedanya miliki imam dengan tidak memiliki imam? Beda, saudara. Sebab dengan imam besar kita itu kita bisa menghampiri Tuhan, saudara. Nah, mengapa imam besar itu perlu bagi kita? Kenapa? Kenapa kita perlu imam besar? Saudara, kita yang hidup di zaman modern memang gak memahami tentang hal ini. Tetapi bagi orang Israel waktu itu, imam besar itu penting sekali. Itu penting, saudara.
Imam besar adalah mediator atau perantara antara Tuhan dengan umatnya. Saudara, waktu dulu orang Israel tidak berani menghadap Tuhan langsung, atau saudara, Tuhan juga nggak mau bicara langsung kepada orang Israel. Sebab bisa-bisa mereka mati. Kenapa? Karena Tuhan kudus, karena Tuhan suci. Jadi ada perantara-perantara yang dipakai. Antara lain imam besar. Imam besar adalah mediator antara Tuhan dengan umatnya. Itu mediator. Saudara, Tuhan berbicara melalui imam besar. Lalu kemudian disampaikan, saudara. Di dalam Alkitab kita menemukan misalnya di kitab Yosua ada imam besar Pinehas, ada Yosua sebagai pemimpin. Jadi imam besar ini yang ngatur semua acara-acara peribadatan. Nah, imam besar membawa korban penebusan pada hari raya Grafirat. Setiap tahun sekali imam besar itu masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, lalu dia mengadakan penebusan. Itu yang dilakukan. Sebab kalau imam besar tidak masuk ke ruangan Maha Kudus lalu mengadakan penebusan, maka orang Israel tidak diampuni dosanya atau dosanya tidak ditutupi. Mereka akan penuh dengan dosa dan itu celaka sebab upah dosa adalah maut. Jadi saudara, imam besar setahun sekali dia masuk. Setiap tahun dia masuk. Lalu mengadakan hari raya Grafirat. Hari itu disebut Yom Kippur. Hari raya Yom Kippur. Nah saudara, saya membandingkan misalnya waktu saya coba menyelidiki dari Injil-Injil, saya lihat Yesus pernah berhadapan dengan Kayafas. Saudara, lalu saya berpikir Kayafas seorang imam besar Yahudi. Lalu kemudian Yesus adalah imam besar agung kita, saudara. Kayafas, saudara, bukan imam besar Tuhan lagi. Oh, berbeda, sungguh berbeda antara imam besar Kayafas dengan imam besar Yesus Kristus. Sangat berbeda. Saudara, kalau lihat di gambar penampilannya, imam besar Kayafas dengan segala atributnya. Tetapi Yesus sangat sederhana. Cuman dia imam besar agung. Imam besar yang besar sekali. Dan juga dia adalah gembala yang agung, saudara. Yesus Kristus. Kita tidak butuh Kayafas. Kita tidak butuh Hanas. Kita punya Yesus yang lebih daripada mereka. Jangankan terhadap Kayafas atau Hanas. Yesus lebih besar dari imam besar Harun, saudara. Dia lebih besar dari siapapun. Dia lebih unggul, lebih dari segalanya. Pelayanan imam besar, saudara, pelayanan imam besar itu pelayanan yang sempurna. Pelayanan yang sempurna. Nah, kalau kita punya imam besar, maka imam besar itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Saudara, imam besar itu akan menyempurnakan pelayanan kita, imam besar itu akan menyempurnakan doa-doa kita, akan melakukan banyak, apalagi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung kita, saudara. Dan doa-doa kita disempurnakan sehingga doa kita sampai kepada Bapa. Doa kita sampai kepada Bapa karena di dalam nama imam besar agung Yesus Kristus, saudara, itu yang ada. Jadi doa kita didengar. Pelayanan imam besar adalah pelayanan kesempurnaan. Hal itu saudara diperlihatkan dengan peraturan-peraturan yang muncul di dalam kitab Perjanjian Lama tentang peraturan-peraturan yang dikerjakan oleh imam. Misalnya saudara, imam besar tidak boleh menyentuh mayat. Jadi kalau ada yang mati saudara, imam besar tidak boleh menyentuh mayat sama sekali. Walaupun yang meninggalnya keluarganya, nggak boleh. Sebab dia harus menjaga dirinya saudara. Bahwa dia tidak berhubungan dengan segala bentuk mayat. Mayat ini berbicara soal kematian saudara. Karena imam besar harus berbicara soal kehidupan. Bukan soal kematian. Jadi tugas imam besar adalah berbicara soal kehidupan, soal Tuhan, saudara. Jadi tidak berbicara soal hal demikian. Itulah sebabnya tidak menyentuh mayat. Imam besar tidak boleh berkabung kalau ada masalah. Harun pernah mau berkabung karena kematian anaknya, tetapi Tuhan menegurnya. Tidak boleh berkabung atau mengoyak-ngoyak pakaiannya, lalu kemudian mencukur rambutnya. Sesedih apapun, dia tidak boleh berkabung. Seduka apapun, dia tidak boleh. Dia harus membawa suara Tuhan. Dia membawa suara Tuhan. Waktu kedua anaknya Nadab dan Abihu itu
dihukum Tuhan, saudara. Betapa sedihnya hati Harun melihat kedua anaknya dihukum Tuhan. Lalu Tuhan melihat bahwa Harun berduka, lalu Tuhan tegur dia. Tidak boleh berduka cita. Saudara, itu tentang imam besar, pelayanan imam besar Harun ya. Imam besar hanya boleh menikah dengan perawan. Jadi tidak boleh dia menikah dengan pelacur, dengan janda, tidak boleh. Tetapi dia hanya boleh menikah dengan gadis Israel. Yang keempat, jika imam besar berbuat dosa, saudara, maka dosanya mempengaruhi seluruh umat Israel. Jadi kalau imam besar berbuat dosa, bukan hanya imam besarnya yang berdosa, tapi seluruh umat Israel juga kena akibatnya. Sehingga harus diadakan korban yang khusus. Makanya saudara, pada waktu imam besar mau melakukan hari raya Grafirat atau hari raya penebusan dosa buat orang Israel, imam besar itu harus menguduskan lebih dulu, saudara. Dia harus masuk ke ruangan kudus menyembelih binatang, lalu kemudian dia mengadakan pengampunan dosa buat dirinya dia sendiri. Karena imam juga ada dosa di dalamnya. Itu yang dilakukan oleh imam. Tapi pelayanan imam adalah pelayanan yang berhubungan dengan hal-hal yang sempurna, saudara. Pelayanan yang membawa kepada kesempurnaan. Itu yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan kita, imam besar agung kita? Imam besar agung kita jauh lebih daripada Harun, saudara. Lebih daripada siapapun. Nah, imam besar kita. Saudara, imam besar agung, nah saudara, Yesus adalah imam besar agung. Dia juga menaruh, saudara, saudara kita lihat bagian ini dulu. Saudara, imam besar itu juga memikul nama-nama bangsa Israel di dada. Jadi pada waktu imam besar itu mau masuk atau imam besar itu masuk, saudara, ke tempat kudus, di dada imam-imam ini ada nama-nama orang Israel. Ada suku-suku Israel, suku Ruben, suku Simeon, dia ada semua di sini, saudara. Manasye dan segalanya itu ada 12 suku Israel. Lalu di bahunya juga ada nama 6 orang, nama suku Israel, dan 6 nama suku Israel ini ada. Nah, imam besar ini masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, saudara. Dia di dalam ruangan kudus, dia melayani, lalu kemudian dia masuk ke ruangan Maha Kudus. Ini artinya, saudara, dalam pikiran imam ini ada orang Israel. Dalam pikiran imam itu ada umat Tuhan, baik di dadanya, di hatinya, ataupun di dalam bahunya, di dalam pikulannya. Jadi imam itu memikul seluruh orang Israel. Imam itu menyimpan di dalam hatinya. Dan imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah imam besar agung kita. Dia juga menaruh nama-nama kita, dia menaruh nama-nama saudara di dadanya, artinya di hatinya. Nama saudara pun ada di dalam hati Yesus. Itu menjadi pemikiran, jadi pemikiran Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Yesus ada di dalam diri kita, maka nama saudara ada di dalam pemikiran Tuhan. Nama saudara ada di dalam hati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus itu, saudara, membawa saudara untuk masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, saudara. Ruangannya yang kudus. Dan di bahu Yesus ada nama saudara juga. Di bahu Yesus ada nama kita, saudara. Nama saya dan nama saudara. Dia memikul nama itu, saudara, dibawa. Sebab itu nama kita juga menjadi bahan pemikiran Tuhan. Kalau kita mengalami kelemahan, Tuhan juga merasakan kelemahan itu. Saudara, karena itu yang ada di dalam pikiran Tuhan. Tuhan Yesus berdoa buat kita. Dia berdoa syafaat. Supaya apa? Supaya kita kuat dan bisa menang mengatasi semua. Saudara, nama saudara, hidup saudara ada di dalam hati Tuhan Yesus. Saudara, itu ada dalam pikiran. Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia hendak membawa kita semua masuk di dalam kesempurnaannya. Dia membawa kita semua masuk di dalam kesempurnaan Allah. Saudara, kalau kita baca di dalam surat Ibrani ini, Yesus melintasi semua langit. Kalau imam besar, saudara, dia melintasi kemah suci. Dia pada waktu dia dari luar, saudara, dia menyembelih binatang, domba misalnya, lalu dia mulai masuk ke halaman, lalu setelah masuk ke halaman
dia masuk ke ruangan kudus. Setelah masuk ke ruangan kudus, lalu dia masuk ke ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus itu dia mengambil darah, lalu darah itu dipercikkan di atas tabut Tuhan, lalu darah itu juga dipercikkan di bawah itu, saudara. Ada 7 percikan darah itu yang ada. Langsung hari itu juga dosa umat Israel itu sudah ditutupi, di cover. Itu jadi saudara, sehingga mereka dibersihkan dari dosa. Itu yang dilakukan, saudara. Imam besar melewati apa? 3 lapis. Jadi dari pintu gerbang halaman, lalu kemudian masuk ke pintu kemah, langsung melewati tirai sampai masuk, saudara. Melintasi 3 tempat, Nah, imam besar di sini Yesus Kristus. Kata Ibrani mengatakan, dia melintasi semua langit. Yang dimaksud dengan langit ini, kalau kita perbandingkan dengan kemah suci, maka saudara, Yesus melintasi sorga tingkat 1, sorga tingkat 2, sampai ke tahta Allah. Saudara, itu yang ada. Yesus naik ke sorga, melintasi semua sorga. Jadi pada waktu dia naik, sudah dia masuk melewati sorga tingkat 1, kedua, dan ketiga. Lalu dia duduk di sebelah kanan Bapa. Waktu dia naik ke sorga, saudara, lalu awan menutupi dia. Nah, lalu kemudian sudah dia mulai naik terus, Dan kata Alkitab, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara, itu yang ada. Jadi kita bisa melihat Yesus sampai duduk di tahta Allah. Kalau imam besar, saudara, setelah sampai di ruangan Maha Suci, dia kembali lagi keluar. Tahun depan dia balik lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia masuk, langsung duduk di sana. Setelah Yesus mati, dia bangkit. Dia naik ke sorga dan dia duduk di sana. Imam besar masuk dengan membawa darah binatang. Kalau saudara baca bagaimana imam besar itu mengadakan hari raya Grafiratnya, Imamat 16 ayat 12. Imamat 16, 12 sampai 16. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara, api dari atas mesa di hadapan Tuhan, serangkup penuh ukupan dan wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tirai, ke ruangan Maha Kudus. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup perdamaian di bagian muka, dan ke depan tutup perdamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkan ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Saudara lihat, masuk, dia percik untuk 7 percikan darah lembu untuk korban penghapus dosa imam besar. Kemudian dia masuk lagi, dia percik 7 percikan untuk korban penghapus dari bangsa Israel. Saudara, ini yang disebut hari raya pendamaian atau hari raya Grafirat, saudara. Nah, itu yang ada. Nah, imam besar membawa darah lembu dan darah domba. Darah lembu untuk dirinya, sedangkan darah domba untuk penebusan orang Israel, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidak membawa darah domba. Dia tidak membawa darah domba. Saudara, dia membawa darahnya sendiri. Bukan masuk ke kemah suci buatan manusia, tetapi dia masuk ke sorga, saudara,
untuk mengadakan grafirat bagi semua orang percaya. Ini berarti pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke sorga. Dia melintasi segala sorga. Dia membawa darahnya sendiri, saudara, untuk dibawa ke sana sampai ke tahta Allah dan mengadakan pendamaian buat seluruh manusia, antara manusia dengan Bapa di sorga. Saat itu Bapa di sorga terjadi perdamaian dengan manusia. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam lingkup Tuhan Yesus, maka ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Kita diperdamaikan. Itulah sebabnya surat Roma mengatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Saudara, sebab sudah ada perdamaian. Siapa yang mendamaikan? Tuhan Yesus. Sekali untuk selama-lamanya, saudara. Darah Yesus tertumpah hanya sekali di Golgota. Saudara, selanjutnya tidak lagi. Darah Yesus dipersembahkan untuk apa? Untuk penebusan dosa manusia. Saudara, saudara, itu yang ada. Itu sudah dikerjakan dan telah dikerjakan. Darah yang suci, darah yang kudus. Itu untuk menebus, mengampuni semua dosa manusia. Manusia yang tidak percaya akan darah Kristus, akan pengorbanan Kristus adalah penghinaan kepada Tuhan, saudara. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia mengorbankan dirinya. Dia mati buat kita semua. Saudara, Yesus naik sampai ke sorga. Dia adalah imam besar kita, saudara. Pelayanan Yesus jauh lebih unggul dari pelayanan imam besar Yahudi. Pelayanan Yesus jauh lebih dari semuanya. Karena imam besar Yahudi lakukan setahun sekali. Yesus selamanya. Kalau imam besar Yahudi, saudara, keluar lagi, Tuhan Yesus tetap tinggal di tahta Allah. Saudara, ini bayangan seperti kalau imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus, dia tetap tinggal selama di ruang Maha Kudus. Tapi imam besar Yahudi keluar, kalau Yesus tetap ada di sana. Di tahta Allah, dia duduk di sebelah kanan Bapa, saudara. Grafiratnya, hari perdamaiannya sudah selesai, sudah sempurna, saudara. Itu yang dilakukan. Pelayanan Yesus jauh lebih unggul dari siapapun, saudara. Dari dia pelayanannya sudah beres. Walaupun Yesus sudah ada di tahta Allah. Sekarang Tuhan Yesus ada di tahta Allah, duduk di sebelah kanan Bapa. Tetapi saudara, ya masih ingin merasakan seluruh penderitaan dan kelemahan umatnya di bumi. Yesus sudah meninggalkan penderitaan-penderitaan yang pernah dia alami, saudara, di dunia ini. Bagaimana dia mengalami masalah banyak, difitnah, diejek, lalu kemudian sampai disalibkan. Tetapi setelah dia di dalam sorga, dia masih merasakan, masih melihat kekurangan, kelemahan dari umatnya, dari mempelainya, saudara, yang ada di bumi. Dan dia masih ada, dan dia masih mendoakan, dan dia ingin menguatkan, dia ingin membantu. Tuhan merasakan semua, saudara. Tujuannya supaya ia bisa membantu dan menolongnya. Tuhan ingin membantu dan menolong kita menghadapi persoalan hidup kita. Tuhan Yesus ingin membantu dan menolong untuk mengatasi semua persoalan hidup saudara. Saudara, baik persoalan rumah tangga, baik persoalan penyakit, baik persoalan keuangan, persoalan apapun, saudara. Kelemahan-kelemahan saudara. Tuhan Yesus ingin menolong, ingin membantu saudara. Dia ingin membantu. Saudara, waktu kita mengajak berdoa, saudara, berharap kepada Tuhan, itu bukan sekedar hanya berdoa. Tidak, saudara. Kita membawa Tuhan, menarik Tuhan. Untuk apa? Untuk campur tangan dalam urusan kita, saudara. Untuk artinya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, tolong, aku bersedia, Tuhan. Engkau yang menolong dan membantu. Dan Tuhan mau menolong. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli apa-apa yang ada. Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara lihat. Tuhan ada di tahta. Tetapi matanya melihat kita. Matanya melihat kita. Melihat anak-anaknya. Dan dia ingin merasakan. Atau dia turut merasakan kelemahan. Jadi saudara-saudara tidak ditinggalkan sendiri.
Saudara tidak merasakan, waktu saudara sedih, jangan saudara pikir saudara sedih sendiri. Tidak, sebab Tuhan menolong. Kemudian penulis surat mengatakan, marilah kita berpegang teguh. Karena kita punya imam besar, ayo kita pegang teguh pernyataan ini. Kata-kata ini kita pegang teguh bahwa aku punya imam besar. Jadi saudara, kata-kata aku punya imam besar kita pegang teguh. Jadi kita mengatakan aku punya imam besar, yaitu Yesus Kristus. Aku punya imam besar. Saudara, jadi kalau ada orang bilang aku punya imam besar. Kadang-kadang saudara, orang Yahudi kalau dulu tidak punya imam besar, dia siapa yang mengatur? Siapa yang membawa persoalannya kepada Tuhan? Siapa yang membawa segalanya? Karena itu adalah imam besar. Tetapi kita, saudara, imam besar kita bukan hanya dia ingin mendengar omongan kita. Tuhan, aku susah. Tuhan, aku punya masalah. Tuhan, aku sedih. Tuhan, aku seperti ini. Bukan hanya itu. Dia tahu, dia lihat, dia merasakan. Itulah yang ada. Saudara, marilah kita berpegang teguh. Ini adalah nasihat kepada orang-orang Kristen Yahudi. Pegang teguh akan pengakuan ini, saudara. Pegang teguh akan pengakuan ini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Di sini dikatakan pandanglah kepada imam besar, kepada rasul dan imam besar yang kita akui. Mari kita pandang kepada imam besar, saudara. Imam besar yang kita akui. Kita pandang dia. Bahwa apa yang dikerjakan Yesus memang jauh lebih baik dari yang dikerjakan Harun dan Musa. Jadi jika mereka dulu berpegang teguh kepada Taurat, sekarang kita lebih lagi berpegang teguh kepada Kristus. Kepada anugerah. Saudara, peganglah Kristus baik-baik. Perhatikanlah apa yang Yesus buat. Dan Yesus sangat mengasihi saudara. Dan Yesus sangat mencintai saudara. Cintanya sudah dinyatakan dalam kematiannya. Bahwa Yesus sangat mengasihi saudara. Bagaimana saudara harus mengasihi Tuhan? Dengan apa saudara mengasihi Tuhan? Perbuatan apa yang saudara hendak perbuat kalau Tuhan mengasihi saudara? Perbuatan apa yang saudara hendak buat? Kalau Yesus mengasihi saudara, dia sudah melakukan satu perbuatan. Yaitu dia mati buat saudara. Dia menyembuhkan, dia menolong. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara mengasihi Kristus, apa yang saudara buat? Tentu kita akan mengatakan, Tuhan, aku mau setia kepadamu. Sampai kapanpun aku tetap ada di dalam Engkau. Dan saudara akan mengatakan, aku tidak mau menyakiti hatimu. Kalau saudara mencintai kekasih saudara, kalau saudara mencintai istri saudara, kalau saudara mencintai suami, kalau saudara mencintai pacar saudara, atau saudara, sesama saudara, tentu saudara gak akan menyakiti. Kalau saudara mengasihi kakak saudara, mengasihi adik saudara, mengasihi anak saudara, tentu saudara tidak akan menyakiti hatinya. Saudara akan membuat hatinya itu senang. Bagaimana dengan Kristus? Kalau kita mengasihi Yesus, tentu kita tidak akan mau membuat hati Tuhan sedih. Sungguh Tuhan teringat kepada saudara. Sungguh Tuhan mencintai saudara. Tetapi apakah kita akan memberikan beban yang berat untuk Tuhan kita, saudara? Apakah kita akan memperberat beban yang Tuhan sudah tanggung buat kita, saudara? Kita mengatakan, tidak Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku ingin membuat beban Engkau ringan, Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudara? Dia membuka jalan buat Tuhan, supaya jalan Tuhan itu ringan. Yesus waktu turun ke dunia sudah membawa beban yang berat. Baik dari kelahirannya, baik dari pekerjaannya, baik dari apapun. Maka Yohanes Pembaptis dia datang untuk meluruskan jalan buat Tuhan. Supaya Tuhan jalannya bisa lebih nyaman. Bukankah kita juga begitu kalau kita mengasihi Tuhan kita? Kita akan meluruskan jalan supaya jalan Tuhan itu nyaman, saudara. Biarkan kita mengatakan, Tuhan, aku tidak akan mau berbuat dosa. Aku tidak akan membuat salah. Biarkan Engkau bekerja di dalam aku. Karena aku adalah alatmu. Jika kita melewati masa yang sulit, saudara. Pegang Tuhan erat-erat. Akui dia sebagai imam besarmu. Katakan, Tuhan, Engkau adalah imam besarku. Aku mengalami kesulitan. Aku mengalami kelemahan. Aku mengalami apapun. Tuhan, Engkau lah imam besarku. Sebab saudara, Tuhan mengerti. Dia mengerti keadaan saudara. Dia mengerti keadaan kita. Jadi bagi orang Yahudi yang belum
mengenal Imam Agung ini. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus. Pernyataan ini tentang imam besar kita harus pegang teguh. Saudara, kata pernyataan pengakuan ini di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kata mengaku ditulis di sini. Bahwa perkataan ini, mengaku ini adalah satu perkataan yang kuat. Kata Yunaninya berhubungan dengan hukum, artinya perkataannya yang oke, perkataan yang sah, saudara. Kita mengatakan, Tuhan kau imam besar agung, aku percaya kepadamu Tuhan. Kau lihat semua dan dia adalah perantara buat saudara. Luar biasa. Saudara, kalau ada orang bertanya perantara siapa yang paling pas? Perantara yang paling pas adalah perantara yang bisa mengenal kedua belah pihak. Kalau saudara membutuhkan perantara antara si A dengan si B, maka saudara harus mencari perantara, yaitu perantara yang mengenal si A atau dipercaya oleh si A, mengenal si B dan dipercaya oleh si B, sehingga pada waktu dia masuk, dia bisa mewakili si A, dia juga mewakili si B, dan dia cerita lalu dia mendamaikan. Siapa yang bisa mendamaikan Allah di sorga dengan manusia yang jahat? Harus orang yang berasal dari sorga. Siapa yang berasal dari sorga? Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus turun. Yesus adalah Allah sendiri. Dan dia turun ke dunia, saudara. Itu adalah Allah sendiri. Jadi seorang perantara yang baik, yang berasal dari tempatnya. Yesus berasal dari sorga. Musa tidak bisa jadi perantara sebab dia bukan berasal dari sorga. Imam besar Harun perantara, tetapi perantara hanya sementara, bukan perantara yang sempurna. Perantara yang sempurna adalah Yesus. Dia adalah imam besar. Kemudian siapa yang bisa dipercaya jadi perantara? Adalah manusia. Itulah sebabnya Yesus menjelma menjadi manusia. Yesus adalah manusia. Yesus adalah Allah. Lalu Allah dengan manusia itu dijadikan satu di dalam diri Yesus Kristus. Maka Allah diperdamaikan. Bapa percaya kepada Yesus. Manusia percaya kepada Yesus. Maka diperdamaikan. Bapa percaya kepada Yesus. Saudara percaya kepada Yesus. Maka saudara diperdamaikan. Sekali lagi saya katakan, Bapa percaya kepada Yesus. Iya, percaya. Bahkan Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya berkenan. Saudara percaya kepada Yesus. Itulah saudara diperdamaikan. Makanya orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak bisa diperdamaikan. Karena dia tidak mempercayai Yesus. Waktu Yesus datang mau menjadi pengantara, manusia mengatakan, aku tidak percaya kepada dia. Aku tidak mau dia jadi perantara. Maka dia tetap hidup di dalam dosanya. Dan dia tidak bisa disatukan dengan Allah di sorga. Tetapi pada waktu dia mengatakan, aku percaya, aku menyerahkan masalahku, aku menyerahkan problemku, atau menyerahkan keselamatanku kepada perantara ini, Yesus Kristus. Maka itu disatukan dan jadi. Saudara, betapa indahnya saudara telah mempercayai perantara itu, mediator itu, yaitu Yesus Kristus. Mengapa ada ayat ini? Beberapa orang Yahudi Kristen tergoda, saudara, untuk mau berhenti bertekun dalam iman. Udahlah, kita berhenti aja. Lalu surat ini memberi nasihat. Yesus adalah imam besar. Ya. Kalau orang-orang Yahudi dulu jatuh, tidak ada perhentian. Tapi Yesus bisa menolong kita. Saat itu saudara, kekristenan mengalami penderitaan yang besar. Kesukaran-kesukaran yang ada mereka hadapin. Bukan hanya dari kekaisaran Romawi yang menganiaya. Juga dari banyak hal, sehingga mereka itu ada yang tinggal di hutan-hutan, mereka lari ke daerah-daerah, saudara,
Itu yang mereka, sehingga kadangkala mereka merasakan kok begini. Tetapi surat ini mengatakan Yesus adalah imam besar kita. Dia mampu melepaskan kita, mampu melakukan. Sebab apa? Dia lebih unggul dari siapapun juga, saudara. Dan juga Yesus sangat perhatian, sangat bersimpati terhadap kekurangan kita. Kadangkala saudara, kita merasa diri kita ada kekurangan. Kita merasa ada kelemahan. Saudara kan punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Saya juga punya kekurangan, saudara. Kadang-kadang saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini kekurangan saya, ini kelemahan saya. Tetapi kalau saya ingat ayat ini, Tuhan mau memperhatikan, mau bersimpati, berempati terhadap kelemahan dan kekurangan saya. Saya berkata terima kasih, Engkau adalah imam besar agung. Tuhan bawa kami untuk bisa lepas dari kekurangan dan kelemahan. Kelemahan ada, tapi jangan berbuat dosa. Saudara punya kelemahan, saya punya kelemahan, tetapi kelemahan saya tidak boleh membawa saya ke dalam dosa. Kelemahan saudara tidak boleh membawa ke dalam dosa, saudara. Dan Yesus akan menolong kita juga. Saudara, sekarang kita lihat Yesus ada duduk di kanan Bapa. Jadi walaupun di sorga, dia tetap mau menolong kelemahan kita, saudara. Apakah Yesus pernah mengalami segala pencobaan yang dialami oleh manusia? Apakah Yesus pernah mengalami? Saudara mungkin katakan Yesus mengalami. Kadang-kadang ada nyanyian mengatakan, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Saudara, Yesus jawaban atas semua persoalan. Tetapi apakah Yesus pernah mengalami segala pencobaan yang dialami oleh manusia? Memang enggak, saudara. Tidak. Tetapi Yesus tahu prinsip-prinsipnya manusia, saudara. Sama seperti misalnya tentang rumah tangga. Kita tahu Yesus tidak menikah. Rasul Paulus tidak menikah, tapi dia tahu prinsip-prinsip rumah tangga. Sebab itu dia berbicara, saudara. Tidak semua, tapi prinsipnya Yesus tahu. Dan ada beberapa hal yang Yesus merasakan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip. Saudara, Tuhan mengalami lapar waktu di dunia, saudara. Dia tahu lapar itu kayak apa, tidak punya makanan itu seperti apa. Waktu dia jalan, saudara, dia lihat ke atas, buah ara aja nggak ada, saudara, untuk mengatasi kelaparannya. Yesus pernah haus sampai dia minta minum kepada perempuan Samaria. Yesus pernah lelah, naik perahu langsung dia ketiduran karena capek, saudara. Yesus ngalamin itu semua seperti yang saudara alami. Saudara pernah mengalami lapar, saudara pernah mengalami haus, saudara pernah mengalami lelah. Yesus juga pernah mengalami itu, saudara. Dia mengalami penderitaan yang mengerikan. Apa dia pernah sakit? Pernah, saudara. Kakinya dipaku, sakit tentu. Tangannya juga dipaku, sakit. Bukan tidak sakit, sakit. Punggungnya dicambuk, sakit, saudara. Yesus mengalami kesakitan. Itu sakit. Saya yakin pada waktu Yesus dipaku atau dibiarkan seharian, mungkin saja dia demam, saudara. Karena sakitnya yang seperti itu, saudara. Itu yang ada. Jadi pernah dia ngalamin sakit? Ya, dia ngalamin sakit, saudara. Dia ngalamin perlakuan yang tidak baik dari manusia, saudara. Dia mati di kayu salib. Bahkan dia pernah mati, saudara. Yesus mengalami kematian. Seperti manusia, saudara. Benar seperti manusia adanya. Walaupun dia adalah anak Allah. Yesus pernah diejek. Apa saudara pernah diejek oleh teman-teman saudara? Dibully. Yesus dibully banyak, saudara. Prajurit Romawi membuli dia. Orang-orang Israel, para Yahudi, Sanhedrin membuli dia, mengejek dia. Yesus pernah tidak dipercayai. Bahkan saudara, dia dihianati oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Saudara, dihianati itu menyedihkan, menakutkan. Difitnah, ya difitnah. Dari awal pelayanan Yesus sampai akhir, saudara. Setan itu mengerahkan semua kekuatannya dan strategi jahatnya hanya untuk membuat Yesus jatuh dalam dosa. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Setan mengatakan kalau engkau anak Allah jadikan batu ini menjadi roti. Tapi Yesus tidak menanggapinya. Karena hidup manusia bukan dari roti tapi dari firman Allah juga. Saudara,
Apapun terjadi, berusaha. Sebab kalau Yesus berbuat dosa, maka grafirat Yesus sebagai imam besar tidak bisa dijalankan. Saudara, Yesus selalu menanti Bapa. Yesus adalah imam besar. Sebab itu saudara, ayat ini mengatakan Yesus mengalami semua apa yang pernah dialami oleh manusia. Kegagalan. Bagaimana dengan kegagalan, saudara? Memang kita tahu Yesus tidak gagal, tapi Yesus mengalami kegagalan Petrus. Yesus tidak gagal, tapi Yesus merasakan kegagalan Petrus. Waktu Petrus menangis, terseduh-seduh karena sudah gagal mempertahankan imannya. Dia mengatakan, aku tidak kenal Yesus. Bahkan dia bersumpah. Waktu Yesus melihat dia, Petrus menangis. Dia menangis. Ayam berkokok 2 kali. Setelah Yesus bangkit, Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, itu yang ada. Apakah engkau mengasihi aku? Itu kita lihat. Yesus ingat Petrus. Yesus tidak mau Petrus trauma. Yesus tidak ingin Petrus teringat oleh masa kegagalan dia. Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Ayo kamu bangkit lagi. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena Yesus merasakan. Itu sesudah Yesus bangkit, saudara. Bahkan sampai sekarang Yesus juga merasakan. Saudara, banyak orang yang seperti itu. Kita lihat Thomas yang mengatakan, aku tidak percaya. Lalu Yesus berkata, Thomas, ini aku. Dia ingin memberikan kepada Thomas, ini aku. Kenapa? Yesus bilang, karena Yesus merasakan. Saudara, jangan kita pikir, saudara, Yesus tidak memikirkan saudara. Dia memikirkan. Yesus selalu menaati Bapa. Yesus adalah imam besar. Dia sangat empati kepada saudara. Hatinya selalu dipenuhi oleh cinta. Hati Yesus. Hati Yesus penuh dengan cinta dan belas kasihan. Dan kasih sayang. Yesus mengasihi keluarga Lazarus. Dia mencintai. Dia menangis. Saudara, waktu ngelihat orang gak percaya kepada Yesus. Dia menangisi kota Yerusalem. Karena dia tahu. Tahun 70 nanti Yerusalem akan habis. Diratakan oleh orang Romawi. Dan Yesus mengasihi. Dan dia menangis. Dan dia menjerit, Yerusalem, Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Kenapa? Yesus imam besar yang merasakan. Telinga Yesus terbuka untuk mendengar setiap teriakan minta tolong. Saudara minta tolong kepada Yesus. Anak-anak minta tolong kepada Yesus. Bayi-bayi mungkin dia berseru kepada Yesus. Dan Yesus tahu. Dan dia selalu berbuat baik kepada saudara. Kepada yang sakit. Kepada yang menderita. Yesus berkata, sembuhlah. Berjalanlah. Tahirlah. Celiklah. Sampai sekarang Yesus punya sikap seperti itu. Yesus sangat peduli kepada semua orang. Ia naik ke sorga. Dengan hati masih dipenuhi oleh pikiran akan gereja Tuhan. Jadi waktu Yesus naik ke sorga bukan tidak membawa pikirannya. Oh udah beres, aku gak mikir apa-apa. Tidak. Yesus naik ke sorga membawa pikiran. Pikirannya itu gereja Tuhan. Pikirannya saudara. Pikirannya saya. Sebab itu Alkitab mengatakan dia berdoa buat saudara. Dia berdoa buat kita. Dia minta Roh Kudus turun. Untuk menolong dan membimbing kita. Yesus memikirkan saudara. Sampai sekarang. Dia memikirkan. Sampai mempelainya terbentuk. Sampai jadi. Saudara, itu yang ada. Yesus ada. Dia setia. Saudara, biarlah kita memiliki hati yang bersuka cita. Karena ada seorang yang memikirkan hidup saudara. Namanya Yesus Kristus.
Jangan mengambil jalan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Jalan saudara, jalan yang ada. Ayat 15, sebab kita tidak mempunyai imam besar yang tidak dengan simpati atau empati dengan kelemahan-kelemahan kita. Artinya kita punya imam besar yang simpati kepada kita. Sebaliknya telah dicobai dan di dalam segala sesuatu menurut kesamaannya dengan tanpa dosa. Saudara, ini yang ada. Punya imam besar. Punya imam besar yang merasakan kelemahan. Mungkin kalau imam besar Harun dia tahu. Tapi apakah sedalam itu dia menerima persoalan dari umatnya? Tapi Tuhan Yesus menerima sedalam itu. Kata sympathesai atau nanti diterjemahkan Inggrisnya simpati. Artinya turut merasakan penderitaan. Jadi Tuhan Yesus turut merasakan. Turut merasakan penderitaan saudara. Kata sun di situ artinya bersama-sama. Sun patesai itu dari kata sun dan atesai. Itu artinya saudara, sun itu artinya bersama-sama. Dia turut bersama-sama. Jadi kalau saudara lagi ngalamin kelemahan, dia turut dalam kelemahan saudara. Aduh, saudara kalau ingat ini kita jadinya berkata, Tuhan jangan. Memang aku banyak kelemahan. Tapi Tuhan seperti itu saudara. Dia turut merasakan kelemahan itu. Sehingga hati kita harus berkata, Tuhan aku kuat kok. Aku jalan dengan Engkau. Aku mau jalan dengan Engkau seterusnya. Saudara, Yesus mengakui kita sebagai saudaranya. Kalau saudara baca surat Ibrani, dia mengatakan dia tidak malu mengakui kita sebagai saudaranya. Kalau saudara ada orang yang mengasihi, maka orang itu saling berbagi beban. Kakak beradik bisa saling tolong menolong. Kadang-kadang saudara, si adik ngalamin kesukaran hidup, kesulitan. Si kakak datang, dia mengatakan, Dik, kesulitan kamu apa? Aku bisa menolong apa? Aku mau berbagi beban dengan kamu. Maka si adik ditolong oleh si kakak. Hal itu ada saudara. Kakak beradik sering saling tolong menolong. Saudara bersaudara juga saling tolong menolong. Turut merasakan. Tuhan Yesus adalah saudara kita, saudara. Dia saudara tua kita. Dikatakan sama-sama kita percaya kepada dia. Dan Tuhan Yesus mau menolong kita, saudara. Dia mau menanggung. Dia seperti mengatakan, apa beban kamu? Kamu ikut Yesus, beban berat kamu apa? Kamu ikut Tuhan Yesus, apa sih yang menjadi beban berat kamu? Aku tolong, aku bantu. Aku punya ini, bisa nggak kamu? Yesus mampu menanggung semua yang dirasakan umatnya. Saudara punya keperluan apa? Mungkin saudara berkata, Tuhan aku nggak punya uang. Tuhan sekolahku kayak apa? Saudara cerita pasti dia akan mau membantu. Saudara bilang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah saudara kita juga saudara. Dia juru selamat kita, dia Tuhan kita. Tapi dia mengaku kita sebagai saudaranya. Dan kita mengatakan Tuhan, aku punya kekurangan di dalam bidang ini. Aku kekurangan, maka Tuhan akan buka jalan buat saudara. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, saudara mendengar suara Yesus, maka Yesus memberikan jalan untuk saudara. Seringkali saudara kita, saudara tua kita, atau Tuhan Yesus berbicara, kita nggak dengar, saudara. Itu masalah. Kita nggak dengar. Akibatnya, ya kita tidak tahu Tuhan ingin menolong kita, saudara. Nanti dia akan kirim orang-orang. Dia akan kirim orang-orang untuk membantu kita. Mempertemukan kita dengan orang-orang itu, saudara. Itu indah. Yesus pernah dicobai oleh iblis. Ya, kata dicobai, peraso itu artinya ditembus. Ya, tapi iblis nggak bisa tembus dia. Iblis tidak menyerah. Dia mencobai Yesus. Ya, tapi dia tetap tidak berbuat dosa. Saudara, itu Tuhan kita. Yesus telah mendahului kita. Dia jalan, saudara. Dia telah menolong kita juga. Selain Tuhan memberi nasihat kepada kita, dia juga memberikan kepada kita jalan. Bagaimana caranya? Yesus menang di dalam pencobaan-pencobaan yang dialami.
Pencobaan itu saudara terbagi menjadi 3. Yaitu keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan hidup. Keinginan mata saudara, keinginan mata itu semua orang tuh ingin. Keinginan mata saudara, semua rasanya mau diinginin, seluruh diinginkan. Tapi kalau kita bisa menjaga keinginan mata kita saudara dengan baik, maka kita akan bisa menang atas pencobaan ini. Saudara, keinginan mata. Karena iblis membawa Yesus naik ke atas gunung, memperlihatkan semua keinginan mata seluruh dunia. Dan dia mengatakan, aku akan kasih ini semua kalau engkau menyembahku. Tapi Yesus tak. Bahkan dia mengatakan hanya Allah yang patut disembah. Keinginan tubuh saudara, makanan. Waktu Yesus sedang berpuasa dan sangat lapar, iblis pintar, dia berikan. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Tapi apa kata Yesus? Hidup ini bukan dari roti saja, tapi dari firman. Yesus taat, dia kekang tubuhnya untuk tidak membuat batu itu jadi roti. Iblis bawa lagi ke bubungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, terjun ke bawah. Nanti ada malaikat tangkap kamu, karena engkau anak Allah. Tapi Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ya semua begitu. Manusia ditawari keangkuhan hidup oleh iblis dan mereka mengambilnya. Akhirnya jatuh di dalam kesombongan dan keangkuhan hidup. Manusia ditawari keinginan mata. Dia lihat semua yang ada di dunia ini. Dia ambil semua yang ada di dunia ini. Keindahan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Manusia ditawarkan kelesatan tubuh, saudara. Segala makanan atau segala apapun hanya untuk kelesatan tubuh, saudara. Supaya apa? Ambil. Dan akhirnya ada orang yang ambil dan dia jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita mengikuti jejak Yesus, kita menahan mata kita untuk hanya memandang kepada Tuhan. Kita menahan tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahan, kita tidak mau keangkuhan hidup. Karena segala pujian dan hormat bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau saudara lakukan itu, saudara, maka saudara akan bebas dan saudara hidup tidak berbuat dosa. Jaga mata kita, yang kupandang hanya Engkau Yesus. Jaga tubuh kita, tubuhku adalah bait-Mu Tuhan. Jaga keangkuhan hidup kita. Tuhan, aku tidak angkuh karena Engkau yang layak dipuji. Bukan aku yang dipuji, Engkau yang layak. Saudara akan jalan. Nah, waktu Yesus disalib, dia memang berseru, Eli Eli lama sabachthani. Ya, tapi ia tetap tidak berbuat dosa. Yesus memiliki kelemahan yang sama dengan sifat manusia. Ya, lapar, haus, lelah, dan sebagainya. Itu faktanya. Setan menggunakan senjata itu, tetapi gagal semua. Yesus tetap hidup dan berjalan di dunia. Dan dia mau menolong. Yesus sudah berhasil. Yesus sudah sukses. Yesus sudah melakukan segala sesuatu. Dan dia mau saudara menolong saudara. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan simpati kepada kita. Dia empati, dia ada kepada kita. Sehingga dia memberikan jalan keluar waktu sudah dicobai. Dan Tuhan tidak akan membiarkan sudah dicobai melampaui kekuatan. Saudaraku, Yesus adalah jawaban. Saudara, itu yang ada. Tuhan peduli kepada kita. Kita nyanyi satu nyanyian. Allah peduli, Allah peduli. Banyak perkara tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini.
perkara ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara, saudara, memang ada banyak perkara yang saudara nggak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Bahkan Dia bukan hanya mengerti, Dia mau merasakan semua penderitaan saudara. Dia mau merasakan kesulitan, Dia mau merasakan semua yang ada. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Dia adalah imam besar agung saudara. Dia adalah imam besar agung saudara. Apa yang ada pada saudara, Dia tahu, Dia mengerti. Dia adalah imam besar agung saudara. Katakan itu. Tuhan, Engkau adalah imam besar agung kami, yang sudah masuk sampai ke tata Allah, membawa darahnya sendiri untuk penebusan dosa. Dia adalah mediator antara saudara dengan Bapa di sorga. Dan kita percaya kepada mediator itu. Kita percaya. Dia adalah perantara. Dia adalah juru syafaat kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk pernyataan firman-Mu. Kami sekarang punya imam besar agung yang turut merasakan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Segala keadaan kondisi kami, untuk kami ada dalam Engkau, dan Engkau merasakan semua. Bagi jemaat-Mu Tuhan, biar dia merasakan, dia mengakui, dia tahu. Bapa di sorga, berbicaralah melalui firman-Mu, supaya kami mengerti kebenaran itu. Terima kasih banyak Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan perjamuan kudus itu sambil kita nyanyi salibnya, salibnya selamanya mulia. Saudara periksa diri saudara benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara ada salah,
Bereskan di hadapan Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Salibnya. Sambil saudara berdoa kepada Tuhan, memeriksa diri. Pejamkan mata saudara. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Arahkan pikiran saudara kepada salib Tuhan yang di Golgota. Arahkan hati saudara dan pandanglah Dia yang ada di bukit Golgota. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Percayakan ini saudara. Lihat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu Engkau. Saudara, dengar firman Tuhan. Kalau saudara sudah periksa diri di hadapan hadirat Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita ambil bahagian dalam perjamuan. Lalu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudaraku, kita angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Dan sesudah itu ia mengucap, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, kita angkat cawan ini saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara, haleluya. Saudara bersekutu dengan tubuh dan darah. Haleluya. Haleluya. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. Semua baru. Semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dikuatkan, disehatkan, disegarkan oleh persekutuan dengan Engkau. Bapa, persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar umat-Mu mengalami persekutuan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, ya oh. Menang besar di pihakku, haleluya. Menang besar di pihakku, amin. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku.